105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang keluarga Sip dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Ara Altafunisa, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di pagi menjelang siang ini. Dan seperti biasa di hari Selasa ya, kita tidak sendirian, tapi kita selalu didampingi oleh narasumber kita di sini. Sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Yesi Alsandra SEMSI, mompreneur ini ya, dosen di salah satu kampus di Sumatera Barat, owner Ikebana Bakery dan Direktur Keuangan PT Rangkaya Mulia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kabar baik. Cuaca di luar juga baik loh Ara. Lagi biru banget ya Bu ya. Lagi seger banget di luar. Seger banget, alhamdulillah. Ini Februari Bu. Februari ya. Iya Februari. Semoga lancar-lancar semuanya ya Bu ya. Betul, sebentar amin, lagi. Amin. Hamin berapa ya Bu? Kurang dari 2 minggu pemilu ya Bu ya? Betul, kayaknya 12 hari lagi kali ya. Ya, 12 hari lagi ya. Pemilu. Dan sebentar lagi juga Ramadan nih Bu. Oh iya, nggak terasa ya. Gak Apa nih terasa. resolusi kita untuk mempersiapkan Ramadan terbaik kita pada tahun ini, keluarga Sip. Boleh banget itu. Sedikit Bu, ajakan nih biar semua pada ikut pemilu, nggak golput gitu. Iya ya, ingat keluarga Sip, apapun kebijakan yang ada di hadapan kita saat ini itu adalah hasil kompromi politik. Jadi kita tidak boleh antipati terhadap politik. Mungkin kita nggak suka gitu ya melihat panggung politik kita hari ini, pemainnya. Mungkin kita nggak suka ya dengan tingkah pola mereka. Tetapi ingat bahwa setiap kebijakan yang kita temui di depan mata kita itu adalah hasil kebijakan politik, hasil kompromi politik. Maka kita mesti memilih orang-orang yang memang memiliki kepedulian yang besar gitu ya kepada kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat. Intinya, apa saja itu adalah karena hasil produk politik. Intinya nggak boleh golput ya Bu. Nah ya benar, nggak boleh golput. Kalau salah aja kita dapat pahala loh. Apalagi kalau pilihan kita benar. Masya Allah sekali. Keren ya keluarga Sip ya. Kita di mompreneur ini tapi bisa bahas segala macam loh. Iya kawan-kawan boleh. Disertasi tentang politik loh keluarga Sip. Bu, ya. Keren jadi, ini. Jadi di marketing itu ada namanya political marketing. Iya Bu. Jadi bagaimana kita memasarkan partai politik. Jadi nggak hanya roti yang dipasarkan, yang perlu market ya. Maksudnya kita tidak hanya menggunakan marketing itu untuk kegiatan jual beli barang dan jasa saja, tetapi untuk aktivitas apa saja itu sepanjang sesuatu itu mengalami persaingan yang tajam, maka di situ diperlukan marketing. Wah, bentar lagi di Japri Arani sama pendengar mau dong request yang itu temanya gitu. Oke keluarga Sip, tunggu dulu. Kita bahas satu-satu. Nah, kali ini di hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, Ara bersama Bu Yesi di sini. Insyaallah akal seru-seruan ini ya. Berbagi tips dan trik untuk menaklukkan tantangan seorang mompreneur. Banyak nih Bu di luar sana yang memilih menjadi seorang entrepreneur dengan berbagai alasan mungkin ya Bu ya. Karena waktu luang, bosan dengan pekerjaan, panggilan jiwa, atau karena kebutuhan. Itu dia. Atau karena kebutuhan. Nah, faktor terakhir ini nih yang kemudian menjadi pekerjaan rumah para ibu-ibu ya Bu ya. Karena harus ngurusin ranah domestik, rumah tangga juga, suami dan anak. Kemudian juga harus ambil peran ternyata karena kebutuhan. Pasti banyak tantangannya ya Bu. Kita mulai dari tantangan nih Bu. Apa saja Bu kira-kira tantangan seorang mompreneur ini gitu Bu? Banyak sekali pastinya ya, karena spesialnya yang perempuan itu, spesialnya seorang ibu itu ya, dia sebagai seorang perempuan, yang pertama dia juga sebagai seorang istri, dia juga sebagai seorang ibu, itu udah dua itu ya, istri, ibu, udah dua nih, udah double job. Belum lagi dia sebagai seorang anak bagi orang tuanya, karena kan kita nggak putus hubungan dengan orang tua walaupun kita sudah menikah, ya kan. Belum lagi dia sebagai anggota masyarakat,
kan nggak mungkin dia di dalam masyarakat diem aja di rumah aja, nggak berinteraksi dengan kegiatan masyarakat di luar. Dia sebagai anggota masyarakat juga perlu waktu dan ruang untuk menghadiri kegiatan-kegiatan masyarakat. Belum lagi dia beraktivitas sebagai pekerja, ya. Apakah itu dia sebagai karyawan, apakah itu dia sebagai dosen, guru, ya, dan sebagainya. Yang penting dia berada di publik begitu. Belum lagi dia mungkin berfungsi untuk dirinya sendiri, ya, untuk kebutuhan dirinya sendiri. Jadi memang banyak peran yang dilakoni seorang perempuan. Maka tantangannya juga besar, Ara. Ya, tantangannya juga besar. Untuk peran yang itu saja sudah ini gitu. Ya, sudah banyak tantangannya. Belum lagi dengan kegiatan kewirausahaan yang dia lakoni, dengan bisnis yang dia lakoni, lebih lagi bertambah-tambah, ya kan? Kalau kita mungkin ya sebagai anggota masyarakat mungkin nggak terlalu ya, tantangannya nggak terlalu besar gitu. Kita tinggal ikut aja kegiatan majelis taklim misalnya, ya kan? Atau misalnya ada posyandu di rumah atau pos lansia atau kegiatan masyarakat apa lah, gotong royong mungkin, nggak ada tanya, ikut aja gitu, ya kan? Nggak ada tantangan yang membuat dia tuh harus memilih misalnya, ya kan, standar gitu. Sebagai anak juga dari seorang ibu, ya udah patuh sama ibunya disuruh gini. Apalagi kalau udah berkeluarga nggak terlalu lagi ya hubungan dengan orang tua kan, ya nggak setiap hari ketemu juga gitu, kecuali yang tinggal sama orang tua. Tapi beda arah dengan peran publik kita, ya. Yang pertama, peran publik kita sebagai pekerja nih, sebagai karyawan kah namanya, pegawai kah namanya, ASN kah namanya, ya, sebagai dosen kah namanya, sebagai guru, itu benar-benar tantangannya luar biasa. Ditambah lagi kalau kita ambil peran tambahan lagi sebagai entrepreneur. Ya, sebagai ibu bekerja apa tadi, wirausahawan. Waduh, Hara, kalau itu kita nggak siapkan dada kita yang selapang-lapangnya, kalau kita tidak perbesar ruang pikiran kita, wah itu bisa kita kacau. Ya, kalau kita nggak kuatkan pondasi, pondasi ilmu, pondasi iman juga, ya, pengetahuan, ya, dan kebesaran jiwa, itu akan sangat ini, ya. Pernah nih Arani, ini saya pribadi ke keluarga SIP ya, sebagai pekerja lah misalnya. Ya, kalau kita sebagai pekerja, kan kita ada atasan kita. Benar nggak? Beda kan kalau kita entrepreneur ya, punya usaha sendiri, bosnya kita enak ya. Nah, contoh dulu satu ya, keluarga SIP ya, sebagai pekerja kita. Tiba-tiba tuh ada pagi-pagi ditelepon sama wakil rektor. Ya. Kadang pernah juga di SMS sama rektor gitu. Harus ke kampus. Ke kampus. Padahal di rumah sekarang pekerjaan misalnya lagi ini ya, urusan lagi domestik lah gitu ya, Bu. Urusan domestik belum selesai gitu. Istilahnya nih ya, kajak-kajak wadahnya gitu. Nah, itu salah satu contoh. Atau misalnya minta laporan misalnya kan. Itu sudah membuat pikiran kita tuh berkecamuk gitu. Kalau kita belum siap dengan apa yang diminta oleh pimpinan kita. Ya kan, ya, belum rapat dan seterusnya, luar biasa lah ya. Belum kita berbeda pendapat dengan tim kita gitu ya, itu luar biasa. Nah, apalagi di entrepreneur, di bisnis. Ya, mungkin betul Ara ya, kalau tadi kita sebagai bawahan atau sebagai pekerja ada atasan kita yang mungkin kita akan banyak tantangan di sana. Tetapi ketika kita sebagai entrepreneur, betul kita ownernya, kita yang mengatur semuanya. Kita nggak akan ditanya gitu loh, ya kan, nggak diminta pertanggungjawaban oleh atasan kita, oleh bos kita gitu. Tetapi kita punya bawahan yang mesti kita manage mereka. Ya kan? Ini menarik nih, Bu. Kita punya bawahan yang mesti kita manage mereka, kan kita harus bayar gaji dia. Ya kan? Kita harus bayar gaji dia, kita punya target. Nah, targetnya apa? Pertama bayar gaji dia, yang kedua kita target, kita mungkin kalau kayak saya masih ngontrak gitu tokonya, ya harus bayar kontrakan, ya kan, harus bayar listrik. Untungnya belum bayar pajak karena masih usaha kecil ya. Apalagi kalau bayar pajak misalnya kan. Nah, itu kan ini membutuhkan pemikiran. Benar, Bu. Membutuhkan strategi. Gimana caranya supaya karyawan bisa dapat terus digaji, dibayar terus gajinya, kemudian penjualan kita bisa tetap jalan gitu kan. Nah, kemudian bagaimana produksi yang tetap berjalan, ya, dan bagaimana juga listrik, air, dan telepon bisa kita bayar. Ya, atau kemudian transportasi juga bisa kita keluarkan anggarannya. Ini kan perlu perjuangan kita gitu. Ya, untuk mengelola yang saya sebutkan pertama tadi itu ya, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anggota masyarakat, itu aja itu udah membutuhkan pemikiran. Benar. Ya enggak? Apalagi kita juga punya peran yang tambahan sebagai pekerja juga gitu kan ya. Nah, itu juga udah diperlukan, ditambah lagi dengan usaha kita. Maka banyak orang yang nggak mau ambil peran itu, Ara. Capek gitu ya, Bu. Capeknya itu bukan hanya fisik.
Hati juga. Tapi pikiran dan hati lelah semuanya gitu. Iya, Tapi lelah semuanya. ini kalau kita tidak punya pondasi yang kuat. Oke. Ya, maka jangan buru-buru besar. Mm-mm. Ya, jangan buru-buru besar gitu. Jangan buru-buru membayangkan gede gitu saat kita Iya, kayak punya benar. orang lain. Ha-ha. Kita jalinin aja prosesnya keluarga sip. Ya, kita jalani prosesnya dari bawah, pelan-pelan kita ke atas, pelan-pelan kita ke atas supaya nanti kita benar-benar kuat ketika sudah berada di atas gitu. Oke. Karena ingat kan ya katanya ya, semakin tinggi pohon, Semakin kencang angin. semakin kencang anginnya, hujannya juga Iya. akan semakin besar, tantangannya juga akan semakin berat gitu kalau kita memilih untuk terus tumbuh. Mm-mm. Nah, ya kan? Makanya dipersiapkan lagi-lagi saya selalu mengatakannya mental kita. Mental ya, Bu mental ya. kita mesti terus diasah gitu supaya kita semakin peka, ya kan? Supaya kita semakin kuat, semakin optimis, Iya. ya kan? Coba nih kalau di ini kan, duh kita mesti gaji karyawan sekian, penjualan hari ini nggak sampai sekian misalnya, atau produksi terpaksa terhenti karena ada di luar penjualan kita nggak lancar. Contoh nih ya, kayak sekarang nih di Unan kan lagi libur. Iya. Di Unan lagi libur, produksi saya terhambat arah. Disesuaikan dengan kebutuhan Iya kan? artinya Karena kan ya, berarti Bu kan ya. nggak ada penjualan. Iya, Ya, iya. karena libur kantin, ya kan? Mm-mm. Karena libur kantin, otomatis kegiatan produksi berdampak kan kepada Iya, produksi. iya, benar. Kalau karyawan kan nggak bisa diberhentikan gajinya, maksudnya nggak bisa disesuaikan gitu loh dengan penjualan kita, Oke. karena dia gaji gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi kita tetap jadinya mesti waras gitu. Harus Iya. waras ya, Bu. Menjaga kewarasan diri ini. Menjaga kewarasan diri supaya jangan aduh kalau kayak gini mending udah nggak usah deh, akhirnya banyak orang yang nggak mau meneruskan gitu. benar. Orang lebih baik cari aman, Iya. makanya kata orang tidak banyak orang yang mau keluar dari zona nyaman Benar karena banget. emang ini memerlukan pemikiran, ya, pengorbanan, Mm-mm. ya kan, pengorbanan tidak saja finansial, karena bisa jadi pas pada saat momen-momen seperti itu lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Iya. Bisa jadi gitu. Tapi dalam momen-momen yang lain tentu juga ada besar pemasukan daripada pengeluaran. Seni bertahan lagi Nah, ya, Bu. seni bertahan. Mm-mm. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu, ya itu tantangannya gitu, Tantangannya. tantangannya. Libur nih kayak mahasiswa misalnya kan. Nah, untungnya ada substitusi. Oke. Pelajar kan masih sekolah. Iya, benar. Nah, pelajar masih sekolah jadi tetap masih bisa masuk gitu ke kantin. Oke. Artinya. Nah. Jadi ya bagaimana mengcombine Iya. situasi seperti Situasi-situasi itu ya, Bu ya. nggak melulu keluarga sip sesuai dengan yang kita harapkan. Mm-mm. Dan yang kita inginkan gitu perjalanannya. Iya. Nah, ini menarik, Bu. Tadi Ibu bilang kita harus Ibu nih sebagai seorang mompreneur yang juga memiliki pekerjaan utama sebagai seorang dosen. Nah, Ibu otomatis bermain di dua peran. Betul. Satu memiliki pimpinan yang kapan saja bisa ditelepon untuk datang gitu ya Udah ke kayak gitu kampus gitu ya. Gimana ini? Dan di satu sisi Ibu juga memiliki katakanlah kita pakai kata anggota atau bawahan lah ya, Bu, karyawan. Iya. Tim ya, Iya, tim. Yang tim. setiap saat juga bisa nih neror nanya apapun itu. Nah, dalam menghadapi dua ini, Bu, satu pimpinan, satu karyawan, dan Ibu berada di tengah. Ibu di posisi pimpinan juga, di posisi anggota juga. Iya. Mana yang lebih sulit menghadapinya, ya, Bu? Pimpinan kah atau karyawan? Ini dalam persepsi mompreneur ya, Bu ya. Iya. Kita tahan keluarga sip. Kita jawab nanti setelah satu musik positif yang satu ini. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, siang hari Anda masih ditemani oleh sahabat siar Ara Altofonisa bersama Ibu Yesi di sini dalam spesial program Mompreneur untuk edisi hari ini, Selasa 6 Februari 2024. Nah, keluarga Sip, kita tunggu nih atensi dari teman-teman semua. Caranya gampang banget. Tinggalkan komentar di postingan terbaru Instagram Sip FM atau boleh langsung kirimkan pertanyaan, salam juga pesan di 0812 2201 0159.
Ara tunggu nih keluarga sip ya, karena masih ada giveaway menarik dari Ikebana Bakery. Iya kan Bu, masih ada ya Bu ya? Betul, doakan selalu ada. Iya, amin. Semoga lancar-lancar ya Bu, Amin, lancar-lancar. amin. Oke keluarga sip, kita kembali ke pembahasan nih. Mengingat Bu Yesi sudah memiliki pengalaman sebagai seorang mompreneur, beliau memainkan peran triple ya. Istri, anak, istri, ya, hamba Allah dulu nih Bu ya. Hamba Allah, Iya, anak betul. perempuan, istri, kemudian juga Ibu. ibu, dan mengajar juga kepada masyarakat juga ternyata 5. Apa tuh ya Bu namanya? Nggak triple lagi nih keluarga sip. Dan ada pertanyaan menarik, karena ibu memainkan peran ganda banyak sekali, bahkan tentu ibu memiliki pimpinan sekaligus juga karyawan. Nah, Betul. bagaimana nih Bu menghadapi ini? Tentu merupakan tantangan juga bagi seorang mompreneur Benar, begitu ya Bu. Nah, bagaimana nih ibu bermain peran di situasi seperti ini gitu Bu? Oke, keluarga sip tetap yang paling enak itu adalah ketika kita menjadi pimpinannya. Oke, Ara. siap. Setuju ini Benar Bu nggak, bagian ya? ini, setuju sekali. Dan tanggung jawabnya tentunya juga besar gitu ya. Benar. Jadi emang semua itu pilihan Iya. keluarga sip ya. Emang paling nggak enak itu adalah kalau kita dimintai pertanggungjawaban kan ya. Misalnya kita ditanya Iya. gitu ya, kita oleh atasan kita gitu Iya. ya. Apalagi kalau seandainya apa yang diminta itu belum kita penuhi misalnya, Oke. dengan runtutan pekerjaan ya nggak ada hentinya dan nggak ada habis-habisnya Iya, kayaknya. Tapi itulah tanggung jawab kita gitu ya, tanggung jawab. Kalau saya menganggapnya sebagai oh ya udah ini adalah amanah yang diberikan, kepercayaan yang diberikan, harus saya selesaikan sebaik-baiknya, setuntas-tuntasnya sampai masa jabatan yang diberikan. Oke. Ya kan kita kerjakan sebaik-baiknya sebagai juga tempat dan sarana untuk belajar juga. Ya kan Iya. ya. Kalau ditanya tadi enakan mana gitu ya, bagaimana mensiasatinya, tetap enak itu adalah kalau kita tuh pimpinan. Oke, Ya setuju kan nih Bu. ya. Kalau kita tuh ada ownernya gitu, karena Iya. kita bisa enak gitu. Artinya kita gini nggak punya beban gitu ya. Maksudnya Oke. beban di sini adalah kalau seandainya kita nggak bisa gitu ya. Kita bisa mengambil keputusan untuk misalnya apakah itu istirahat sejenak ataukah berhenti sama sekali. Pressure atau tekanannya Ya. lebih rendah Nah, juga betul, kali ya Bu. ya kan Oke. ya. Dengan sebenarnya beda-beda tantangan. Iya, beda-beda tantangan, Tapi kalau oke. kalau saya disuruh memilih, saya bilang jujur keluarga sip lebih enak kita tuh jadi pimpinan. Ya. Jadi Setuju nih Bu, pimpinan semua orang kayaknya setuju. ya, untuk walaupun yang kita pimpin itu kecil, Ara. Iya. Ya kan ya, walaupun yang kita pimpin itu kecil, ketimbang kita misalnya menjadi bawahan di tempat yang besar. Oke. Ya kan ya, menjadi tempat yang besar. Nah, itu untuk pilihan. Iya. Ya karena menghadapi tantangannya beda-beda ya. Kapasitas kita juga beda-beda. Kalau di sini mungkin kapasitasnya adalah dosen, kapasitasnya saya sebagai ketua lembaga, gitu ya. Kalau di sini kapasitasnya sebagai owner, sebagai pemilik, ya kan. Kapasitasnya beda, tentu menyikapi tantangannya juga berbeda. Iya. Ya kan ya. Kalau dari owner atau sebagai yang pemilik usaha, saya punya tim Iya. di sini ada suami ya. Nah, iya. yang saya bisa berbagi beban dengan dia, berbagi Oke. beban ya, berbagi Iya. beban. Nah, karena ini juga beban sebenarnya, tanggung jawab kan ya. Nah, bisa berbagi, bisa sharing dengan suami. Nah, kalau pekerjaan saya sendiri kan saya sendiri yang bertanggung jawabkannya. Iya. Sebagai ketua tadi ya Iya. di kampus gitu. Nah, saya sendiri yang bertanggung jawabkannya. Walaupun di situ saya punya tim juga, ada tim yang membantu Iya, gitu ya, ada ada tim juga juga. tim juga gitu. Tapi beda gitu beda ketika kita misalnya minta bantuan kepada tim kita yang memang itu adalah tim diberikan oleh pimpinan untuk kita untuk membantu tugas kita gitu ya, ketimbang ini perasaan saya ya, ketimbang tim kita itu adalah suami kita gitu loh, lebih Iya, enak Bu, ya. benar. Semua orang juga setuju kayaknya. Kalau mau marah tuh ya marahnya iya, gitu ya. Kalau benar. mau puas juga pekerjaan kita nih sepuas-puasnya, sesenang-senangnya gitu ya. Nggak ada hijab di antara kita untuk Iya. misalnya kita kesel atau karena kalau kita dengan tim kita misalnya, aduh Bu saya belum siap, kita tuh nggak bisa marah gimana gitu Lara, nggak bisa marah mau nyerang gitu ya maksudnya. Kalau dengan pasangan sendiri, dengan suami istri itu enak gitu loh, kita mengeluarkan kekesalan kita mau mencurahkan kekesalan kita seutuhnya, itu enak gitu Ara. Oke. Ya kan. Nah jadi saya tetap lebih memilih, saya lebih senang di pimpinan ini. Yang kedua enak Ara, kalau tim yang di sini bukan saya yang menggajinya Ara. Iya, betul Ya kan, sekali. dia Masuk punya tim nih, Bu. juga, ya nggak? Kalau di sini kita gitu loh, ya menggaji itu, dan itu rasanya enak banget.
Oh, Ya, oke. maksudnya ada kepuasan batin gitu Ara ketika kita bisa ngasih gitu Ara, beneran Ara. Ya mungkin sedikit ya, pikiran saya gini, ya Allah Bi, ke suami ya, kita baru bisa saya sekarang ada tambahan satu karyawan lagi Ara. Jadi kita baru bisa gaji orang segini aja kecil lah istilahnya dibandingkan dengan orang yang sudah berbisnis banyak dengan karyawan yang banyak ya Ara ya. Oke. Tapi ada kepuasan batin, ada kesenangan batin gitu, ada kebahagiaan batin. Ketika kita memberi ya Bu. Kita bisa memberi Ara, beneran itu beda gitu rasanya Ara. Ya, nah kalau yang di sini kan saya nggak tahu menawar Ara, mau pekerjaan selesai mau misalnya tetap mereka tetap dapat gaji kan gitu. Iya. Tim yang di sini, kalau tim yang di sini kita mencarikannya dan ketika kita bisa mampu memberikan hak mereka itu masya Allah ya, kesenangan batin. Karena emang itu sih yang diinginkan. Kalau bisa kita ini menjadi orang yang bermanfaat gitu kan Iya, ya. bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk manusia lain ya Bu. Iya. Apalagi kemarin ini Ara, masya Allah gitu ya, ada ibu-ibu datang. Iya. Ya kan ini baru banget ya. Boleh nggak sih Bu saya kerja sama ibu gitu? Karena gini Bu, suami saya tuh tukang, ya kerjanya di luar kota. Iya. Ya dia gajian 2 minggu sekali katanya, gajian 2 minggu sekali. Kemudian ya ibu bisa bayangkan gaji tukang sekian katanya. Suami juga jauh dan dia dua dapur yang dihidupin. Oke. Ya kan suaminya di luar kota Iya. satu dan dia yang di sini satu. Anak ibu ya Allah, sudah saya mau nangis dengar ceritanya ya. Anak ibu perlu ongkos setiap hari. Iya. Ya kan ya, motor nggak punya dan kalau punya motor tentu perlu bensin setiap hari ya Raya. Iya, benar. Iya enggak, anak saya 2 katanya gitu kan, yang perempuan 1 di SMP, yang SMA 1. Aduh udah kebayang aja sama saya karena dia juga punya anak SMP, saya Iya. juga punya anak SMA gitu ya. Ya memang setiap hari itu asal pokoknya selama ngari pitih. Asal gerak duit gitu ya Bu. Iya benar loh, keluarga sip ya, bukannya nakutin dan bukan bikin Iya. pesimis ya. Iya. Memang asal kalau udah bergerak itu kita duit gitu. Jajan mereka enak ada kiranjo nawa gitu kan. Nah itu butuh sehari-hari Bu, jadi dia tuh butuh kerja gitu. Ya udah saya rekrut gitu kan. Dan ketika itu dia dan maunya harap bayangin ya, karena emang dia butuhnya tuh setiap hari katanya, itu dia mau tuh digaji harian, dibayar tuh harian Nara. Maunya harian. Kan ada ya, juga Bu. orang yang kerjanya harian tapi dibayar seminggu sekali gitu kan ya, atau akhir bulan. Ini maunya dibayarnya harian karena emang butuh banget gitu Nara. Dan ketika kita bisa membantu menyelesaikan urusan orang kecil gitu ya, maksudnya membantu menyelesaikan urusan orang gitu ya, walaupun kecil gitu, itu rasanya tuh luar biasa gitu. Ada kepuasan Ada batin kepuasan ya Bu. batin ya kan. Nah ini juga tantangan juga gitu, gimana caranya kita kan berpikir jadinya bertambah karyawan, tentu pasti kita juga bertambah harapan kita, penjualan kita gitu. Nah Ini keluarga sip. Jadi untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti ini Ara, memang kita butuh jalani prosesnya Ara. oke. Kayak kita jalani pematang Ara, kita nggak akan bisa tahu, kita bisa lancar jalani pematang yang sempit itu, dan pematang kan kecil. Iya, pematang sawah ya Bu. Pematang sawah, kebayangan keluarga sip ya, kalau kita nggak coba jalan itu. Ya, mungkin nggak kita sampai, atau misalnya mungkin nggak kita sampai di puncak gunung kalau kita nggak mendakinya. Oke. Iya kan? Nah, Iya. kalau di Jepang beda. Kalau di Jepang kita bisa Ara, karena di sana transportasi udah sampai ke puncak gunung. Bisa ya Bu Ada naik. kereta gantung, ada kereta, ada bis sampai sini bis, nanti naik kereta gitu, nanti ada kereta gantung bisa. Kalau di kita kan nggak mungkin gitu ya, belum ada transportasi sehebat itu kan ya. Nah, tapi emang untuk bisa sampai di puncak kita harus menjalani prosesnya. Dan untuk sampai di puncak lagi, misalnya kayak kita menaik gunung nih, semakin ke atas kan semakin dingin Nara. Iya. Benar nggak? Semakin Benar ke atas banget. semakin dingin, berarti artinya itu apa? Ya, kita harus mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya agar kita sampai di atas nggak kedinginan misalnya. Oke, iya benar sekali nih Bu. Nah, jadi untuk sampai bisnis kita misalnya nanti lancar, bisa tantangan-tantangan itu bisa kita lalui, kita kerjain ini, kita lalui aja prosesnya Ra. Ujian-ujiannya, Nikmati prosesnya. nikmati ujian-ujiannya ya, lalui kesedihan-kesedihannya, lalui gitu ya persoalan-persoalannya, karena kalau tidak dengan adanya persoalan itu kita nggak akan tahu gitu ke depan itu bagaimana, dan persoalan-persoalan ini yang mendewasakan kita. Yang penting keluarga sip, perbesar pikiran kita Dan perluas ya. Nah, dan kemudian ya kemudian diluaskan hati Hati kita kita. gitu ya, diluaskan hati kita supaya apa? Supaya sama kayak gini Ara, kalau kita nih Ara nih punya gelas segini ya, segelas bias kecil, Iya. maka yang kita tampung juga hanya sedikit. Iya benar. Maka supaya bisa menampung banyak hal Ara, keluarga sip, apa yang kita lakukan? Kita besar gelas kita Iya. gitu ya, kita perbesar gelas kita, maka kita akan bisa menampung semuanya. Tapi kalau misalnya gelas kita kecil, pikiran kita kecil, hati kita kecil, ya dada kita sempit, Sumpek ya Bu. ya, maka sedikit saja persoalan udah Iya. tutup aja, nggak ngapain jualan. Iya. Nah, ini nih dia keluarga sip. Intinya tips dan trik untuk mensiasati ya, menaklukkan tantangan mompreneur itu ya harus kuat Jalanin. mental, jalanin, nikmati Jalanin, prosesnya. ya, jalanin. Itu nggak bisa diteorikan. Iya, kemudian Sebenarnya nggak bisa diteorikan gitu, emang udah jalanin aja, sama Jalanin kayak aja. berenang lah Ra. nanti ketemu Iya, jalannya. sama dengan berenang keluarga sip.
kita akan bisa berenang ya kalau kita nyemplung gitu loh. Iya. Ya kan akan diteorikan pun, jadi caranya gini loh, kalau bisa berenang sampai ke atas tuh tangan diginiin, itu Iya. percuma. Yang penting praktek ya, Bu. Nah, kalau nggak kita Oke. praktekkan, kalau kita nggak langsung berenang ya cuman tahu di praktek aja, jalanin aja, Oke. praktekin aja. Nanti akan kita rasakan Iya. Nah, sedihnya, gitu tuh keluarga senangnya, sip. ya kan? Akan dapat sendiri trik dan Nah, tipsnya ya, nanti Bu. kita akan tahu begini, misalnya seperti ini, ya. Kan ada juga istilah orang Minang nih ya, di maha baso rumput di sana disiangi. Ya. Di mah tumbuh hadisinan disiangi Iya, gitu di ya, mah Bu. tumbuh rumput di sana di boko disiangi gitu kan. Itu ada perlunya juga gitu ya. Artinya apa? Sekarang jalanin aja dulu. Nggak usah oke. banyak berteori-teori gitu. Emang penting, teori kan penting. Kemarin Iya. sempat kita pelajari juga teori Iya. itu. Ya, apa bisnis model kanvas kan teori semua. Ya kan? Tapi nggak usah terlalu berfokus pada itu gitu loh. Oh, belum punya modal misalnya. Oh, belum punya channel misalnya. Iya. Udah sekarang praktekin aja dulu, jualan aja dulu. Nanti ketemu persoalan-persoalan sambil jalan kita perbaiki. Oke, Iya. itu dia keluarga sip. Sambil jalan kita Perbaiki. tambal-tambal. Iya, yang- ketemu nih tips dan triknya nanti ya, Bu ya. Yang kurang-kurang kita tambal-tambal nanti. Oke. Ya kan? Nah, yang jelek-jelek kita delete nanti. benar. Nanti dalam perjalanannya gitu. Yang penting jalan aja dulu. Saya banyak mengalami seperti itu keluarga sip. Dan Oke. memang keluarga sip gitu ya. Itu nggak ringan. Benar, berat ya, Bu. Nggak ringan, tapi juga nggak bukan satu Tapi hal yang bisa, sulit. Ya. tapi bisa. Memang nggak ringan, tapi bukan satu hal yang sulit. Yang makanya banyak orang akhirnya jadi mungkin lebih baik jadi ini ya. Katanya gitu ya, lebih baik jadi pegawai gitu ya, karena tantangannya nggak terlalu besar. Iya, benar. Ya kan, ingat rumus kita yang pertama kemarin, resiko berbanding lurus dengan keuntungan. Keuntungan. Resiko berbanding lurus dengan Oke. keuntungan. Oke, keluarga sip nih udah masuk sesi kedua. Masih ada sesi terakhir kita bersama Bu Yesi tentunya di tips and trick menaklukkan tantangan mompreneur. Walaupun udah terjawab nih sebenarnya, tapi masih ada nih satu segmen lagi. Dan Ara bersama Bu Yesi masih menunggu atensi teman-teman semua di 0812-22010159. Jangan kemana-mana, masih ada satu segmen terakhir, kita bakal balik. Dan ini satu musik positif untuk semua pendengar di luar sana. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip menjadi seorang mompreneur itu banyak tantangannya. Mulai dari mungkin waktu, kemudian juga prioritas nih. Dan ada tantangan-tantangan lainnya yang sudah kita kupas, kita bahas bersama Ibu Yesi di 2 segmen sebelumnya. Nah, sekarang kita ke antisipasi nih, Bu. Bagaimana tantangan-tantangan ini, walaupun udah dikasih tahu sama Bu Yesi ya, ternyata kita harus jalanin aja nih prosesnya, nikmatin, kemudian sandarkan kepada Allah. Nah, pertanyaannya untuk segmen terakhir ini, dan Ibu sebagai seorang mompreneur yang memang memiliki pengalaman di sana, tentu sudah melalui nih Bu ya tantangan-tantangan ini. Gimana caranya biar bisa tetap me time dengan diri sendiri, Bu? Nah, supaya tetap me time dengan diri sendiri ya, Iya. itu juga me time ya sebenarnya. Oh iya, oh ini menarik nih, boleh nih passionnya dijelaskan gitu. nih. Ya, Oke, siap. karena emang itu di situ passionnya Ra gitu. Jadi justru malah Iya. kalau nggak itu malah nggak nyaman gitu rasanya, Ra. Oke, Jadi, berarti itu bagian dari passionnya me kan time. ya. Jadi supaya itu tidak menjadi berat bagi kita, tidak Iya. menjadi beban gitu ya. Jadi kan itu me time kita. Oke, Nah, jadi kan itu sebagai hobi kita. Makanya benar ya, hobi yang dibayar. iya benar sekali. Mengerjakan Oke. sesuatu yang apa namanya, yang kita tuh emang mencintai aktivitas itu. Jadi jangan, kalau emang keluarga sip misalnya ya ingin menjadi berbisnis misalnya, kalau memang nggak bukan passionnya Iya. di situ, mungkin tapi tetap ingin mengembangkan finansialnya, Oke. udah jadi investor aja. Nah, itu nih keluarga sip satu. Ya Jadi kan? investor Jadi saja. investor saja, udah gitu ya, Iya. supaya berkembang. Jadi baik jadi investor, karena kenapa? Kalau kita menabung di bank, udah bunganya kecil banget sekarang. Iya. Gitu, sayang gitu ya, uang kita nggak berkembang. Atau kalau mau uangnya berkembang, simpan di emas. Oke. Tapi kan banyak konsekuensinya, Iya, bisa iya, takut benar. hilang dan sebagainya. Atau Iya. kita beli tanah misalnya, tanah juga fixed aset tapi sulit dijual, butuh waktu gitu, nggak tiba-tiba bisa gitu kan ya. Nah, tapi kalau memang ini, aduh Bu Yesi gimana, saya juga pengen jualan tapi nggak, atau pengen berbisnis tapi nggak passion, nggak apa-apa.
belajar. Oke, kata kuncinya lagi nih, belajar. Gitu. Mulai dulu dari yang kecil-kecil, ya kan. Oke. Tapi kalau misalnya aduh kayaknya ribet, nggak mau belajar, nggak mau nanggung risiko dan sebagainya, nggak mau yang ribet gitu, ngurus karyawan, produksi dan sebagainya gitu kan, ya udah jadi investor aja bagusnya. Yang penting pokoknya gimana finansial kita tuh tumbuh dan berkembang. Iya, itu kuncinya ya, Jangan Bu. stuck gitu ya. Dan kalau seandainya kita nggak siap dengan itu, ya ciptakan sumber penghasilan yang lain. Jangan satu saja gitu, ya usahakan ya. Tapi kalau nggak bisa ya kita belajar untuk mencoba masuk ke terjun ke dunia ini. Iya. Ya, masuk ke terjun ke dunia ini. Cara belajar gimana? Macam-macam, bisa jadi magang dulu, baca-baca, lihat-lihat YouTube. Mulai keluarga sip, mulai berbisnis dari apa yang kita sukai. Oke. Ya, jadi jangan yang berat-berat. Apa yang hobi kita apa gitu loh. Dan kalau seandainya itu bukan hobi kita bisa belajar, kita bisa rekrut orang lain gitu loh yang mengerjakannya. Kalau memang kita nggak bisa gitu. Iya. Nah, yang penting apa yang kita lakukan ini mulai dari yang dekat dengan kita, yang kita mudah untuk melakukannya, yang kita hobi dengan dia. Seperti misalnya Uci tuh bikin apa tuh? Iya. Dubbing iklan gitu bukan, ya, Bu. yang karangan bunga itu Oh loh. iya, Kan buket bunga. Buket bunga. Misal nih, Uci laris ya buket bunganya. Karena saya juga kepengen larisnya, saya bikin itu juga capek. Iya. Karena kan nggak ada ilmunya. Iya benar. Nggak ada ilmunya, nggak tahu caranya. Jangan mengikutin bisnis orang lain. Oke. Ya, karena ternyata bagian dari me time kita, pekerjaan kita ini gitu ya, Bu. Jadi Jadi bagian dari me time kita. Iya. Jadi jangan dipisahkan. Karena emang itu passion kita. Gitu loh. Dan kalau itu passion kita, sesuatu bisnis yang kita laksanakan itu passion kita, tingkat kestresan kita itu jauh lebih berkurang gitu loh. Iya. Bener nggak? Ketimbang kita emang bukan passion kita di situ, bukan bidang kita di situ, ternyata kita ikut ambil bagian hanya karena melihat orang lancar ya bisnisnya ya, sukses ya orang ya, terus kita juga mau duplikasi. Tekanannya lebih besar ya, Bu. Benar, kita pasti akan menemukan tekanan yang lebih besar, ya tantangan yang lebih besar, yang kita jadi akan kesulitan untuk menghadapinya nanti. Itu ketimbang kita emang hobi kita, Jadi karena itu hobi gitu ya, kita akan menemukan celah seperti air keluarga sip. Ingat rumusnya air itu bisa kita tiru. Apa? Air itu kalau udah mentok, dia akan mencari celah bagaimana dia bisa merembes. Sekecil-kecilnya celah itu pasti dia akan lalui celah itu. Nah itu maksudnya gitu. Jadi ketika ada kita masalah, ya kita akan punya cara untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Itu seperti ilmu air itulah. Tetapi ada juga ilmu air yang nggak boleh kita contoh. Apa? Stuck ya. Karena air yang mengenang itu kotor. Oke. Ya kan? Sedangkan air yang lancar jalannya itu pasti bersih tempatnya. Iya. Nah, cobalah lihat. Nah, ada. Jadi jangan yang air yang stuck tadi itu, jangan yang air yang mengenang, tapi jadilah kita air yang mengalir, ya, dan air yang lincah mengalir. Nah, kalau dia seandainya mentok si air itu, pasti dia akan mencari celah. Lihat deh, apalagi misalnya kalau banjir kan ya, kan ketemu misalnya dihadang itu. Kalau seandainya ada rumah, bahkan dihadang itu rumah. Itu. Nah, kita belajar bisa ambil hal positif dari air gitu maksudnya. Gitu juga dalam berbisnis. Maka kita akan punya 1001 cara untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Oke. Karena ingat, kita pasti udah dikasih insting sama Allah. Benar sekali, Bu. Ya kan ya, kita dikasih insting sama Allah untuk bisa bertahan gitu. Dan selalu jangan lupa gitu ya, kembali kepada niat kita, Semuanya tuh innamal a'malu binniyat, semuanya kembali kepada niat. Niat kita untuk apa? Ya, kita berbisnis ini niatnya apakah hanya untuk sekedar mencari dunia saja, atau kita jadikan ini sebagai wasilah kita untuk yaumul akhir. Nah, itu kan beda catatannya di sisi Allah. Walaupun tipis itu tapi ada catatannya di sisi Allah. Nah, kalau saya pribadi tetap menjadikan ini hanya sarana. Itu sarana untuk kita beribadah. Gimana caranya kita bisa berinfak lebih banyak, kita bisa berzakat lebih banyak. Kalau suami saya tuh dia selalu punya target biar zakat itu meningkat setiap tahun. Meningkat setiap tahun. Jadi jadikan sana membantu orang lain supaya kita juga bisa umroh, haji dan seterusnya. Tetap akhirat tujuannya. Nah, Bu. akhirat tujuannya. Jadi bagaimanapun gitu ya, kita akan diberikan nanti kekuatan sama Allah untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Yang penting tadi itu keluarga sip, yang utama perbesar gelas kita. Gelas pikiran kita. Supaya masalahnya yang besar itu bisa kita tampung semuanya. Ya, bisa kita tampung semuanya. Karena kalau enggak meluber. Nah, meluber ini bikin masalah. Iya kan? Iya, benar, Bu. Yang lubernya ini akhirnya bikin masalah gitu. Jadi diperbesar gitu ya, Bu. Caranya gimana ya? Kembali lagi kita belajar.
dengerin kegiatan-kegiatan acara-acara seperti ini nih. Iya. Atau kalau saya sih lebih senang itu ngeliatnya itu di YouTube kan Di ya. YouTube, Di YouTube iya. atau mungkin dengar podcast di seperti podcast, ini gitu ya. iya. Karena itu hanya bisa kita lihat dari pengalaman orang lain kan ya. Ya emang sudah dia itu kalau yang di podcast di YouTube itu kan orang cerita pengalaman orang lain, bukan iya. sekedar teori gitu Iya, yang benar. diceritakan kepada kita. Nah itu nanti sedikit-sedikit akan merembes ke kita, akan masuk ke logika kita gitu ya. Oh iya ya gini. Akhirnya kita kuat lagi. Karena pasti kita nggak pasti secara yang minggu lalu juga sebenarnya bilang saya sebenarnya down pernah, nggak mungkin enggak gitu walaupun passionnya Ara pernah down juga. Ya kan? Namanya manusia biasa kita kan gitu manusia, ya, Bu. sisi kemanusiaan kita juga pasti ya muncul gitu. Benar. Ya. Walaupun misalnya saya udah dokter, udah tahu ilmu marketing semua macam, ya tetap aja sisi manusia kita tetap Ada ini. up and down-nya pasti Yang kedua ada. jangan kita bangga, kita misalnya punya ilmu ini. Segala sesuatunya itu skenario Allah. Benar Bukan karena sekali. kehebatan kita, ya, bukan karena ilmu kita yang tinggi, bukan juga karena kehebatan strategi kita. Itu Allah sudah mengatur semuanya, kita hanya menjalani. Dan kita hanya berikhtiar, berusaha. Oke, gitu ya keluarga sip. Dan bingkai dengan doa. Bingkai dengan doa. Ikhtiar bingkai. tanpa doa sia-sia ya, Bu. Ya kan, Iya. bingkai dengan doa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan ini ya keberkahan kepada kita. Amin, amin, Lalu amin ya usaha-usaha rabbal kita alamin. jalankan. Amin. Tetap akhirat tujuannya, Benar. perbaiki niat dan tetaplah menjadi bermanfaat ya, Bu, Benar untuk sekali. orang Dan lain. misalnya satu lagi Aram, keluarga sip. Ketika keluarga sip mengalami kelelahan atau misalnya merasakan, aduh ya Allah kok masalahnya banyak banget sih Iya. ya gitu ya. Kalau saya bilangnya tantangan kan ya. Oh kayaknya masalahnya banyak banget gitu ya. Kayaknya udah nggak sanggup lagi gitu ya. Sudah ini begitu. Perbesar impian kita, Aram. Oke. Pertajam warnanya, perjelas gambarnya. Maksudnya impian ini apa gitu, kita mau apa? Oke. Misalnya pengen punya rumah, ya kan, perjelas rumah itu gitu. Di Zoom ya, Bu. Di zoom, benar, di zoom dan jelaskan warnanya, Oke. warna rumah itu gitu ya. Atau misalnya apa, kalau nggak pengen rumah, misalnya pengen umroh, di zoom gambar Ka'bah itu tempel dalam pikiran kita. Di samping tempel juga di dinding kamar ya, tapi tempel di alam sadar kita gitu ya. Sebagai motivasi. Nah, itu nanti akan mendorong kita untuk bertindak. Oke. Tapi kalau misalnya nggak ada tujuan, nggak ada impian, nggak ada dream, ya ketika kita mentok ya udah nggak usah selesai gitu ya. Capek gitu ya, Bu. Udah ini kita udah udah pasrah. Iya. Ya, udah pasrah. Enaknya kalau ditanya enaknya Ara, ya kan ini banyak enak sisi-sisi yang kita tanya. Enaknya dosen apa jadi pengusaha? Ya enaknya dosen lah. Kan udah pernah diceritain ya. Iya, udah pernah. Sekali ngomong misalnya kan ya, dapatnya Iya. sekian gitu ya. Kalau kita jualan belum tentu sehari dapat sekian. Seharian loh belum tentu dapat itu. Ini cuman sekian jam kita ngajar dapatnya udah bersih tuh Ara. Kalau dipikir-pikir, Iya, ya benar. kan, kalau dipikir-pikir. Tapi kan kalau ngajar ya cuma kita aja gitu kan ya, balik lagi ke passion ya dan seni kita menjalani hidup. Oke. Gitu ya keluarga sip. Jadi tips dan trik menghadapi tantangan seorang mompreneur ini, jalani, nikmati prosesnya. Nanti ketemu masalah ketemu rumpuy di sana nanti kita siang. Di mana tumbuh di situ disiangi gitu ya, ketemu Bu. masalah-masalah nanti kita tambal di sana nanti, kita delete di sana nanti, kita titik di sana nanti, kita perbaiki di sana nanti. Coba aja dulu. Oke, yang penting dicoba dulu. Jadi gitu ya keluarga sip ya, di pertemuan kita kali ini. Makin lama makin seru juga nih. Pasti pada kangen sama kita. Waktu yang memisahkan, insyaallah minggu depan kita ketemu lagi ya, Bu. Insyaallah. Di hari dan jam yang sama, spesial program Mompreneur bersama, insyaallah terus nih bersama Ibu Yesi di sini berbagi pengalaman, juga tips trik, kemudian juga memotivasi kita. Itu yang penting keluarga sip. Ara bersama Ibu Yesi. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas segala atensinya dan mohon maaf nih ya, Bu ya, atas semua kesalahan kata kita di sini. Dan mohon maaf juga nih bagi yang belum terjawab mungkin pertanyaan-pertanyaannya dan yang ketinggalan nih di frekuensi kita 105,8, boleh saksikan lagi di channel YouTube Sip Media. Saya Ara, mohon pamit undur diri, juga Bu Yesi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.